Halo guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christine Priscilla Timpal, kelas B1 semester 5 kelas ekstensi. Nah, di sini saya akan membawakan tugas ujian tengah semester keperawatan jiwa, yaitu dengan materi halusinasi. Nah, berbicara mengenai kesehatan jiwa, di mana kesehatan jiwa ini merupakan kondisi ketika seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri. Kemudian dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, kesehatan jiwa ini memiliki rentang respon adaptif yang merupakan sehat jiwa, di mana masalah psikososial dan respon maladaptif yaitu gangguan jiwa, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Nah, gangguan jiwa ini merupakan gangguan dalam berpikir atau kognitif, kemauan atau volition, emosi. Nah, untuk halusinasi terbagi dalam 5, yaitu jenis halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, halusinasi penciuman, halusinasi pengecapan, dan halusinasi perabaan. Nah, saat ini kita akan membahas tanda dan gejala dari halusinasi. Yang pertama yaitu halusinasi penglihatan, di mana pasien melirikkan mata ke kiri dan ke kanan seperti mencari siapa atau apa saja yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian pada orang lain yang sedang tidak berbicara atau pada benda seperti mebel. Kemudian yang ketiga, terlihat percakapan dengan benda mati atau dengan seseorang yang tidak tampak atau tidak ada. Kemudian menggerak-gerakkan mulut seperti sedang berbicara atau sedang menjawab suara. Nah, saat ini kita masuk dalam halusinasi pendengaran, di mana ada perilaku yang dapat teramati melalui dari hasil halusinasi pendengaran, yaitu yang pertama, tiba-tiba tampak tanggap, ketakutan atau ditakutkan oleh orang lain, benda mati, atau stimulus yang tidak tampak. Kemudian tiba-tiba berlari ke ruangan lain. Nah, saat ini kita masuk dalam halusinasi penciuman. Untuk halusinasi penciuman, tanda dan gejalanya yaitu hidung yang dikerutkan seperti mencium bau yang tidak enak. Kemudian mencium bau tubuh, mencium bau udara ketika sedang berjalan ke arah orang lain. Kemudian merespon terhadap bau dengan panik seperti mencium bau api atau darah. Dan yang terakhir, melempar selimut atau menuang air pada orang lain seakan-akan sedang memadamkan api. Saat ini kita masuk dalam halusinasi pengecapan, di mana halusinasi pengecapan ini ada perilaku yang terlihat pada klien yang mengalami gangguan halusinasi pengecapan. Adalah yang pertama, meludahkan makanan atau minuman, menolak untuk makan, minum, dan minum obat, kemudian tiba-tiba meninggalkan meja makan. Kemudian yang terakhir yaitu halusinasi perabaan, di mana perilaku yang tampak pada klien yang mengalami halusinasi perabaan ini adalah dia tampak menggaruk-garuk permukaan kulit. Nah, saat ini kita masuk dalam proses terjadinya halusinasi, di mana dalam proses halusinasi ini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor predisposisi, kemudian dengan faktor presipitasi. Nah, untuk faktor predisposisi, di mana ada biologis, di mana biologis ini adalah hal yang dikaji dalam faktor biologis meliputi adanya faktor herediter mengalami gangguan jiwa, adanya risiko bunuh diri, riwayat penyakit atau trauma kepala, dan riwayat penggunaan nafsa. Kemudian ada faktor psikologis, di mana faktor psikologis ini keluarga, pengasuh, dan lingkungan klien yang sangat mempengaruhi respon dan kondisi psikologis klien. Salah satu sikap atau keadaan yang dapat mempengaruhi gangguan orientasi realitas adalah penolakan atau tindakan kekerasan dalam rentang hidup klien, adanya kegagalan yang berulang, kurangnya kasih sayang, atau overprotective. Kemudian ada sosial budaya, di mana sosial budaya ini adalah kondisi sosial budaya yang mempengaruhi gangguan orientasi realitas seperti kemiskinan, konflik sosial budaya, atau perang, kerusuhan, bencana alam, dan kehidupan yang terisolasi disertai stres. Kemudian dalam faktor presipitasi, di mana faktor presipitasi ini ada biologis juga. Nah, biologis ini yaitu gangguan dalam komunikasi dan putaran balik otak yang mengatur proses informasi serta abnormalitas pada mekanisme pintu masuk dalam otak yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk secara selektif menanggapi stimulus yang diterima oleh otak untuk diinterpretasikan. Kemudian ada stres karena lingkungan, di mana ambang toleransi terhadap stres yang berinteraksi terhadap stresor lingkungan untuk menentukan terjadinya gangguan perilaku. Kemudian sumber coping, di mana sumber coping ini mempengaruhi respon individu dalam menanggapi stresor.
Nah, saat ini kita masuk dalam fase halusinasi, di mana dalam fase halusinasi ini ada 4 fase. Yang pertama yaitu disebut juga dengan fase comforting, yaitu fase menyenangkan, di mana pada tahap ini masuk dalam golongan non psikotik. Nah, karakteristik klien mengalami stres, cemas, perasaan perpisahan, rasa bersalah, kesepian yang memuncak dan tidak dapat diselesaikan. Nah, klien mulai melamun dan memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Cara ini hanya menolong sementara. Kemudian perilaku klien tersenyum atau tertawa yang tidak sesuai, menggerakkan bibir tanpa suara, pergerakan mata cepat, respon verbal yang lambat jika sedang asyik dengan halusinasinya dan suka menyendiri. Kemudian fase kedua, di mana disebut dengan fase condemning atau ansietas berat, yaitu halusinasi menjadi menjijikan. Nah, termasuk dalam psikotik ringan, di mana pasien dalam fase ini yaitu karakteristiknya pengalaman sensori menjijikan dan menakutkan, kecemasan meningkat, melamun dan berpikir sendiri jadi dominan, mulai merasakan ada bisikan yang tidak jelas, kemudian klien tidak ingin orang lain tahu dan ia tetap dapat mengontrolnya. Nah, perilaku klien meningkatnya tanda-tanda sistem saraf otonom seperti peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, di mana di fase ini klien asik dengan halusinasinya dan tidak membedakan realitas. Kemudian untuk fase ketiga disebut dengan fase controlling atau ansietas berat, yaitu pengalaman sensori menjadi berkuasa, termasuk dalam gangguan psikotik. Nah, untuk karakteristik bisikan suara, isi halusinasi semakin menonjol, menguasai dan mengontrol klien. Klien menjadi terbiasa dan tidak berdaya terhadap halusinasinya. Untuk perilaku klien, kemauan dikendalikan halusinasi, rentang perhatian bau hanya beberapa menit atau detik. Nah, tanda-tanda fisik berupa klien berkeringat, tremor, dan tidak mampu mematuhi perintah. Kemudian untuk fase keempat adalah congering atau panik, yaitu klien lebur dengan halusinasinya, termasuk dalam psikotik berat. Nah, untuk karakteristik halusinasinya berubah menjadi mengancam, memerintah, dan memarahi klien. Klien menjadi takut, tidak berdaya, hilang kontrol, dan tidak dapat berhubungan secara nyata dengan orang lain di lingkungannya. Kemudian untuk perilaku klien, mana perilaku teror akibat panik, potensi bunuh diri, perilaku kekerasan, agitasi, menarik diri atau katakonik, tidak mampu merespon terhadap perintah kompleks, dan tidak mampu berespon lebih dari 1 orang. Nah, saat ini kita masuk dalam penata laksanaan halusinasi, di mana menurut Harasmith tahun 2004, pengobatan harus secepat mungkin diberikan. Di sini peran keluarga sangat penting karena setelah mendapatkan perawatan di RSJ, klien dinyatakan boleh pulang, sehingga keluarga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam hal merawat klien. Nah, menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif dan sebagai pengawas minum obat. Untuk penata laksanaan ada 2, yaitu untuk penata laksanaan medis dan penata laksanaan keperawatan. Nah, kita akan bahas mengenai penata laksanaan medis, di mana penata laksanaan medis ini klien skizofrenia yang mengalami halusinasi adalah dengan pemberian obat-obatan dan tindakan lain menurut Muhit tahun 2015. Yang pertama yaitu psikofarmakologis. Obat yang lazim digunakan pada gejala halusinasi, pendengaran yang merupakan gejala psikosis pada klien skizofrenia adalah obat antipsikosis. Adapun kelompok umum yang digunakan yaitu ada kelas kimia, generik, bahkan dosis harian. Untuk fenotiazin, di mana dia 2 sampai dengan 40 mg. Kemudian ada tioxantel. Nah, saat ini dalam terapi kejang listrik, di mana terapi kejang listrik ini adalah pengobatan untuk menimbulkan kejang grenal secara artifisial dengan melewatkan aliran listrik melalui elektro yang dipasang pada 1 atau 2 temples. Terapi kejang listrik ini dapat diberikan pada skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi neuroleptika oral atau injeksi. Dosis terapi kejang listrik 4-5 joule per detik. Kemudian untuk penata laksanaan keperawatan, di mana yang pertama adalah penerapan strategi pelaksanaan. Menurut Kelly tahun 2007, tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu melatih klien mengontrol halusinasi dengan beberapa strategi. Untuk strategi pelaksanaan yang pertama, dia menghardik halusinasi. Kemudian strategi pelaksanaan kedua yaitu menggunakan obat secara teratur. Kemudian untuk ketiga, bercakap-cakap dengan orang yang lain. Yang keempat, melakukan aktivitas yang terjadwal. Kemudian psiko dan rehabilitasi, di mana psikoterapi suportif individual atau kelompok sangat membantu karena klien kembali ke masyarakat. Nah, selain itu, terapi kerja
sangat baik untuk mendorong klien bergaul dengan orang lain, klien lain, perawat, dan dokter. Nah, maksudnya supaya klien tidak mengasingkan diri karena dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik. Dianjurkan untuk mengadakan permainan atau latihan bersama seperti terapi modalitas yang terdiri dari terapi aktivitas, yaitu meliputi terapi musik, terapi seni, terapi menari, terapi relaksasi, terapi sosial, terapi kelompok, dan terapi lingkungan. Oke guys, di akhir video materi saya saat ini, saya ingin mengajak untuk teman-teman ataupun adik-adik yang mungkin masih bingung dalam mencari tempat kuliah ataupun kampus. Di Manado ada Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana tempatnya terletak sangat strategis, ada di tengah-tengah kota. Kemudian untuk dosen-dosennya juga terbaik, lulusan-lulusan terbaik. Kemudian untuk pembelajarannya sangat efektif, sangat luar biasa. Untuk itu, mari Jo terang gabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Oke. Nah, saat ini dalam terapi kejang listrik, di mana terapi kejang listrik ini adalah pengobatan untuk menimbulkan kejang Grenmal secara artifisial dengan melewatkan aliran listrik melalui elektro yang dipasang pada satu atau dua temples. Terapi kejang listrik ini dapat diberikan pada skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi neuroleptika oral atau injeksi. Dosis terapi kejang listrik 4-5 joule per detik. Kemudian untuk penata laksanaan keperawatan, di mana yang pertama adalah penerapan strategi pelaksanaan. Menurut Kelia tahun 2007, tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu melatih klien mengontrol halusinasi dengan beberapa strategi. Untuk strategi pelaksanaan yang pertama, dia menghardik halusinasi. Kemudian strategi pelaksanaan kedua yaitu menggunakan obat secara teratur. Kemudian untuk ketiga, bercakap-cakap dengan orang yang lain. Yang keempat, melakukan aktivitas yang terjadwal. Nah, kemudian psiko dan rehabilitasi, di mana psikoterapi suportif individual atau kelompok sangat membantu karena klien kembali ke masyarakat. Nah, selain itu, terapi kerja sangat baik untuk mendorong klien bergaul dengan orang lain, klien lain, perawat, dan dokter. Nah, maksudnya supaya klien tidak mengasingkan diri karena dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik. Dianjurkan untuk mengadakan permainan atau latihan bersama seperti terapi modalitas yang terdiri dari terapi aktivitas, yaitu meliputi terapi musik, terapi seni, terapi menari, terapi relaksasi, terapi sosial, terapi kelompok, dan terapi lingkungan. Oke guys, di akhir video materi saya saat ini, saya ingin mengajak untuk teman-teman ataupun adik-adik yang mungkin masih bingung dalam mencari tempat kuliah ataupun kampus. Di Manado ada Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana tempatnya terletak sangat strategis, ada di tengah-tengah kota. Kemudian untuk dosen-dosennya juga terbaik, lulusan-lulusan terbaik. Kemudian untuk pembelajarannya sangat efektif, sangat luar biasa. Untuk itu, mari Jo terang gabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Oke.